Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani saat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah atau kebaktian umum kita. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya saat ini saudara sudah betul-betul mempersiapkan diri saudara dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala anugerah-Mu, berkat-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu. Untuk itu saat ini kami tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami mau datang mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan penyembahan. Itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk itu mari Engkau urapi kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami boleh menjadi mezbah dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, sekali lagi katakan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu Tuhan. Oh, ku mau menyembah-Mu.
Tuhan, ku mau memujimu, ku mau memujimu. Ku selalu ku mau menyembahmu Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian kami Tuhan. Haleluya. Kemuliaan sekali lagi, katakan lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ku mau memujimu Tuhan. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berlebih lagi di hadapan Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau yang kami muliakan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Kau yang layak, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya. Ku nyanyi Hosana, amen, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Dan ku agungkan, Kau yang layak Tuhan, layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak disembah. Mari dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan kita mau bersuka cita. Kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus. Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami, bertahta atas pujian kami. Amin. Allah bangkitkan semua musuhnya berserah. Mari kita bersorak, sama-sama katakan, hey! Allah kita dahsyat, amin. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kuasa-Nya sungguh dahsyat. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari saudara lebih
lagi di hadapan Tuhan, katakan, kita datang ke hadirat-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Amin. Beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagimu Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, bertahta atas pujian kami, bertahta atas pujian kami. Allah bangkit, Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak, hey! Allah kita dahsyat, amin. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kuasa-Nya sungguh dahsyat. Katakan, dia Tuhan, dia Tuhan, dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Mari sekali lagi katakan, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, amin. Kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat. Kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, dia Tuhan, dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi katakan saudara, dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya, berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya sampai saat ini Engkau masih setia bersama-sama dengan kami. Haleluya Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, oh, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, oh terima kasih Tuhan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih ya Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan shalom. Oleh kemurahan Tuhan, kita kembali bisa beribadah sama-sama di hari Minggu ini. Dan saya percaya selalu bahwa Tuhan memberkati kita. Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, hari ini di hari yang baik, saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai Ishak. Ishak anak dari Abraham dan Sarah yang didapatnya atau dilahirkan oleh Sarah pada usia mereka sudah sangat lanjut tua. Ishak adalah anak janji. Ishak merupakan anak satu-satunya dari Abraham dan Sarah. Ya. Tetapi Abraham mempunyai anak yang lain dari Hagar yang lebih dahulu ada, yaitu Ismail. Namun saya hari ini mau berbicara tentang Ishak. Nama Ishak itu artinya tertawa. Ya, sangat bagus ini, tertawa. Jadi Ishak itu bisa tertawa, selalu tertawa di keadaan segala musim. Ya, musim apapun dihadapi dengan tertawa. Biarlah kita semua tertawa, sukacita, senang, walaupun kita semua berada di musim yang sebenarnya membuat kita tidak bisa tertawa. Ya, kita sudah hampir 2 tahun di masa pandemi COVID ini. Dengan sangat terbatas kita tidak dapat berjumpa, berpelukan, bercanda gurau,
makan bersama. Ya, selama kurang lebih 2 tahun kita tidak bisa cipiki lagi. Ya, bahkan kita dibatasi PPKM, kita tidak bisa kumpul di gereja, di tempat ibadah kita masing-masing di rumah. Ya, namun kita tertawa, artinya tetap kita tertawa, senyum, mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita masih boleh beribadah. Mungkin banyak saudara-saudara yang mengalami kehilangan keluarga, kehilangan sahabat, karena mereka telah meninggal dunia karena COVID ini. Ya, banyak juga orang berkorban COVID ini. Ya, itulah sebabnya kita patut selalu mendoakan mereka yang menderita, yang sakit, yang susah, bahkan Indonesia, supaya tetap Indonesia mendapatkan perlindungan murah hatinya Tuhan. Indonesia sehat, kita semua boleh lagi kumpul dengan bebas. Saya percaya tidak selamanya orang benar itu goyah. Alkitab berkata dalam Mazmur, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan satu persatu. Itu janji Tuhan, firman itu murni dan ya serta amin, ya. Nah, seperti tadi saya katakan, kita hari ini mau mendengar tentang Ishak. Ada banyak yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ishak. Tadi tertawa. Jadi kalau kita lihat perjalanan hidup Ishak itu bisa menghadapi masa sulit, sesulit apapun dia lewati dengan tetap penuh ketaatan kepada Tuhan. Kita mau baca dulu kitab Kejadian pasal 25 ayat 21. Ini yang pertama kita belajar dari Ishak. Yang pertama ini, apa sisi-sisi yang baik dari Ishak ini? Kelebihan-kelebihannya kita ambil, kita tiru, teladani. Yang pertama ini, Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, Ya. sebab istrinya itu mandul. Ya, Tuhan mengabulkan doanya, ya. sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Dikatakan lalu berdoalah Ishak kepada Tuhan karena istrinya mandul. Lalu doanya Ishak itu dikabulkan. Berdoalah Ishak untuk istri yang mandul. Itu satu contoh yang baik dari seorang laki-laki, seorang suami yang sudah resmi menikah baik-baik. Ketika dia mau dinikahkan juga, ayahnya menyuruh Eliezer hambanya untuk mencarikan pasangan yang sesuai ya dengan maunya Tuhan. Jadi didapatinya Ribka, dikatakan perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dia perempuan yang cantik parasnya, yang menurut. Namun dikisahkan di Kejadian 25 ini, Ribka ternyata mandul. Nah, apakah dengan kemandulan ini lalu Ishak itu mencari perempuan lain untuk menjadi istrinya yang kedua? Ternyata Ishak itu berbeda dengan Elkana. Elkana ketika Hana mandul, maka dia beristri yang lain lagi. Bahkan bagian yang sebenarnya harus banyak Hana terima dikurangi oleh Elkana. Sementara dia juga berkata, cuma di luarnya mulutnya yang manis mengatakan bahwa aku ini kan lebih dari sekian banyak anak, tidak usah kamu risaukan. Tapi sementara kelakuannya ini tidak benar. Dia mengambil Penina jadi istrinya pula dan melahirkan anak.
Jadi sangat beda antara Elkana dengan Ishak. Justru Ishak itu berdoa buat istrinya yang mandul, dan Tuhan dengarkan doanya. Laki-laki atau suami-suami, ketika engkau mendapati istrimu mandul, engkau harus berdoa, bukan mencari istri yang baru atau menceraikan istrimu itu. Itu yang benar. Teladani Ishak. Beda dengan Elkana. Jadi kita sebagai suami, sebagai laki-laki, mari kita belajar dari Ishak yang pertama ini. Ketika masalah timbul, dia tidak bisa punya keturunan karena istrinya mandul, dia berdoa, datang kepada Tuhan. Ini teladan yang baik untuk kita semua. Coba kita baca itu 1 Samuel pasal 1 ayat 2 dan 3. Orang ini mempunyai 2 istri, Ya, yang seorang bernama Hana Ya. dan yang lain bernama Penina. ya, Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Tapi sujud menyembah juga. Kelakuannya tidak betul. Tapi dia sujud menyembah kepada Tuhan. Karena banyak orang beribadah, tapi kelakuan tidak benar. Lanjut. Dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Terus. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, kemudian imamnya adalah Imam Eli. Keluarga yang tidak bisa jadi panutan, contoh. Ya, walaupun dia imam. Anaknya pula imam yang jahat-jahat itu, Hofni dan Pinehas. Terus Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, ya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. ya, Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. meskipun dia mengasihi, tapi kasih 1 bagian. Ayat 8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Ya. Mengapa hatimu sedih? Ya, Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? jangan tiru ini. Ini namanya gombal. Ya, ini cuma bikin senang telinga istrinya. Tapi fakta kelakuannya tidak seperti itu. Kalau memang seperti itu, bukankah aku lebih berharga dari berapa anak? 10. Dia kan tidak usah menikah, tidak usah kawin lagi, tidak usah cari istri kedua. Kan pada mulanya Tuhan kan tidak mempertemukan 1 Adam 2 Hawa. Tidak. 1 Adam, 1 Hawa. Nanti jatuhnya manusia dalam dosa mengakibatkan adanya poligami. Dan Tuhan tidak suka. Istri seperjanjian kita tidak boleh dibuat berduka atau diceraikan. Itu yang diajarkan Tuhan. Mari kita teladani Ishak. Dia berdoa untuk masalah istrinya. Yang kedua, ketika Ishak menghadapi bencana kelaparan, masa sulit, maka Ishak itu pun memberikan kita contoh-contoh yang begitu baik. Hidupnya Ishak. Kita ada di masa yang sulit hari-hari ini, masa yang tidak enak. Tadi saya sudah awali, masa mungkin banyak orang juga kesulitan ekonomi. Ya, pokok masalah yang tidak enak. Banyak perusahaan gulung tikar, banyak pabrik tutup, banyak perusahaan bangkrut, banyak orang di PHK. Ini masa sulit, sama dengan yang dialami masa waktu Ishak dan istrinya menghadapi masa kelaparan. Nah, kita belajar kali ini lagi,
Apa yang baik buat kita belajar melihat Ishak itu? Kejadian pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat 13 dikisahkan di situ bagaimana Ishak menghadapi masa-masa kelaparan. Silakan dibaca. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama Ya, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. ini bukan kelaparan yang pertama kali. Sudah banyak kali di zaman Abraham. Terus, Sebab itu Ishak pergi ke Gerar ya, kepada Abimelek, raja orang Filistin. ya, Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Ya. janganlah pergi ke Mesir. jangan pergi ke Mesir. Tuhan menampakkan diri. Tidak boleh pergi ke sana. Ya, terus, Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. ya, Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. ya, Maka aku akan menyertai engkau Ya. dan memberkati engkau. ya, Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. ya, Dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. ya, Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. ya, Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. ya, Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. ya, Karena Abraham telah mendengarkan firmanku Ya. dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. ya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tinggallah Ishak di Gerar. Ketaatan. Karena Tuhan bilang, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, ya, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Lalu taatlah Ishak. Suatu keteladanan yang baik yang diberikan seorang Ishak untuk kita sama-sama boleh meneladani apa yang baik-baik ini. Terjadi masa kelaparan. Dan dikatakan ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri. Ya. Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Berarti Ishak memang adalah kehidupan yang bergaul erat dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak akan menampakkan diri, tidak akan menyampaikan firman kepada Ishak. Ishak adalah kehidupan yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia seperti ayahnya bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Hubungan yang baik ini kita harus buat dengan Tuhan dan menjaganya. Sehingga Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah di mana masa sulit. Di tengah-tengah pandemi Covid, di tengah-tengah kesulitan, mungkin ada yang susah ekonominya. Tapi kalau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, maka seperti Ishak, Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Artinya Tuhan menyertai kepada Ishak. Jaga hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya Tuhan hadir selalu di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita. Ini yang dipunya oleh Ishak. Kita sudah buktikan pada waktu istrinya mandul. Dia berdoa pada Tuhan. Jadi artinya Ishak ini punya hubungan yang baik, hubungan erat, bergaul erat dengan Tuhan. Ya. Apa saja yang bisa membuat kita Tuhan menyembunyikan diri,
Tuhan sudah tidak mau berhubungan dengan kita. Ada sekat, ada pemisah antara Allah dengan kita. Yesaya 59 mengatakan dosa. Ya, coba kita baca. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangannya Tuhan tidak kurang panjang, tidak kurang panjang. Tangan Tuhan tidak pendek menolong kita di saat sulit, di saat tidak ada pengharapan, di saat musim dingin, ya tidak ada apa-apa, musim rontok semua, dingin, tidak ada, ya. Saat seperti itu Tuhan tetap menyertai kita kalau kita tidak punya sekat, pemisah, tembok. Lanjut dibaca. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ya. ialah segala kejahatanmu. Kejahatan. Terus Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. dosa, kejahatan. Ini menjadi sekat, menjadi dinding pemisah, sehingga Allah tidak bisa menampakkan diri karena ada dinding pemisah, ada sekat, yaitu dosa. Tapi kalau kita meneladani Ishak yang menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, bergaul erat, hidup intim dengan Tuhan, maka ketika masa sulit itu pun Tuhan hadir menjumpai Ishak. Saya percaya kalau kita di dalam masa sulit ini, kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, kita menjauhkan diri dari kejahatan dan dosa, Tuhan sanggup menolong kita, menampakkan diri dan mengatakan, aku menyertai kamu. Dia memberi firman Tuhan yang berguna untuk kita. Dan saya berkata sampai hari ini, kalau ada firman yang kita dengar yang baik dari Tuhan, mengajari kita, memerintahkan kita untuk melakukan ini dan itu karena Tuhan itu baik, luar biasa maha baiknya. Mari kita jangan mendukacitakan dengan berbuat kejahatan, dosa. Lanjut. Sebab tanganmu cemar oleh darah. Ya, ini ada tangan cemar. Apa itu tangan cemar? Darah. Itu orang habis membunuh. Ketika orang habis membunuh, tangannya juga cemar oleh darah. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 3 bahwa seorang pembunuh manusia tidak punya kehidupan kekal. Dan orang yang membenci saudaranya itu sama dengan pembunuh manusia. Membenci tidak bisa mengampuni, tidak bisa melupakan, sakit hati terus. Obatnya sakit hati adalah mengampuni. Ketika kita mengampuni, sakit hati itu sembuh. Kalau tidak, Tuhan berkata, tanganmu cemar oleh darah, kejahatan. Lanjut. Dan jarimu oleh kejahatan. Iya, sekian. Ini yang kita harus jaga, jangan sampai ada sekat. Sehingga sekat inilah yang membuat Tuhan dan kita terpisah, dan kita tidak bisa menampak lagi Tuhan. Tidak ada lagi firman yang kita bisa dengar. Tidak ada nasihat yang baik seperti Ishak mendapatkannya dari Tuhan. Jadi teladan Ishak yang kedua, dia menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dia tidak mau ada sekat. Itu yang harus kita lakukan. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ada sekat. Maka Tuhan menampakkan diri siap untuk memberi pertolongan
di saat masa-masa sulit seperti ini. Yang ketiga, apa yang harus kita teladani dari Ishak? Tuhan perintahkan kepada Ishak, ayat 2, tolong baca lagi. Kejadian 26. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Ya, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. jangan pergi ke Mesir. Tuhan berfirman kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Kita tahu Mesir itu seringkali kita gambarkan dengan dunia. Jadi Mesir itu gambaran dunia. Dunia yang tidak pernah lepas dari namanya sistem dunia. Cara-cara duniawi. Di masa sulit pandemi Covid ini, di masa orang semuanya mengalami banyak hal yang tidak enak. Ini musim dingin, musim tidak ada apa-apa. Beda kalau musim semi, musim buah-buah sudah musim. Wah, indah sekali, hijau. Ini musim dingin, tidak ada apa-apa. Tapi di masa seperti itu, Tuhan perintahkan pada Ishak, jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini, jangan ke Mesir. Artinya Tuhan perintahkan kita, jangan mengikuti dan memakai cara-cara dunia untuk mengatasi apa yang menjadi problem kita. Cara-cara dunia menghadapi masa sulit, masa kelaparan. Kita tahu di masa-masa seperti ini, begitu banyak orang dunia mempunyai cara sistem dunia untuk mendapatkan banyak uang tidak halal. Ya, banyak. Nggak usah ceritakan satu persatu. Kita semua tahu ada banyak orang susah, banyak orang sulit. Tapi ada orang sulit, sudah sulit, dipersulit lagi. Dengan orang-orang yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan besar. Baik orang yang sudah keluarganya meninggal dan sebagainya, itu harus mengeluarkan biaya besar untuk kremasi, untuk pemakaman. Ya, lain untuk vaksin, lain dengan urusan antigen, PCR. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah Republik Indonesia yang ada sekarang. Banyak berkorban, semoga beliau panjang umur, sehat. Ya. Dan sekarang untuk biaya PCR sudah turun begitu banyak. Dari 1 juta lebih bisa jadi 500-an. Ternyata di 500-an pun itu tidak sedikit, masih ada untungnya rumah sakit. Ini bukan waktunya menggaruk keuntungan besar di tengah-tengah orang punya kesulitan, di tengah-tengah orang kesukaran, di mana sekarang kita mau saling menolong, mengatasi kesulitan bersama. Kalau dikatakan, kalau dengan tarif yang seperti itu hampir tidak ada untung, ya tidak apa-apa, kan tidak rugi. Inilah waktunya kita berbuat, menabur di masa sulit. Jangan pakai cara dunia, jangan tiru itu. Ya, Tuhan ingatkan kita, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri.
Luruskan pandanganmu. Jangan ke kiri, ke kanan. Jangan menyeleweng, jangan berbuat yang tidak benar. Tatapamu biarlah mengarah ke depan, lurus kepada Tuhan. Ya, jangan pergi ke Mesir. Jangan pakai cara dunia ya untuk mengatasi. Tuhan ingatkan kita melalui firman Tuhan dimanapun kita berada mendengarnya. Ingat, jangan pakai cara-cara dunia untuk menggaruk keuntungan di tengah-tengah orang mengalami sulit. Walaupun nyata-nyata ini adalah masa lapar seperti itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya, kita percaya bahwa untuk menjadi kaya itu bukan hasil usaha kita. Tidak usah pakai cara dunia, cara tidak betul untuk menjadi kaya. Tidak perlu. Alkitab bilang berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, susah payah tidak membuat dia diberkati, menjadi kaya. Coba baca Amsal 10 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-22. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berkat ada di atas kepala orang yang benar, seperti Ishak. Terus, Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkatnya Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Susah payah tidak menambah kekayaan. Cara dunia, sistemnya dunia, kompromi dengan kejahatan. Asal bisa menggaruk kekayaan itu tidak membuat orang itu jadi kaya. Buat saya dan saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, berkatnya Tuhan itulah yang membuat kita jadi kaya. Susah payah tidak menambah. Di masa sulit ini pun Tuhan bisa membuat kita jadi kaya, diberkati oleh Tuhan. Tidak pakai cara dunia, sistemnya dunia yang bobrok, yang tidak berkenan pada Tuhan. Kita mau baca kembali Kejadian 26 ayat yang ke-6. Ini teladang Ishak kepada kita. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, tinggallah Ishak di Gerar. Ketika Allah memerintahkan jangan pergi ke Mesir, Ishak itu patuh, taat, tinggal di Gerar. Dia percaya tahu Tuhan itu sanggup pelihara dia. Ku tahu dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Ya. Tuhan pelihara. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Ku tahu dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Hidupku sekarang bebaslah. Ku tahu Tuhan jaga saya. Lebih dari itu, Tuhan pelihara kita. Amin. Tuhan pelihara. Amin. Gimana setelah Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, jangan pergi ke Mesir, tinggal di Gerar? Ishak menurut, taat. Lalu tinggallah Ishak di Gerar.
ketaatan kepada Tuhan. Ini adalah ketaatan yang membawa berkat. Ulangan 28 berkata, kalau kita mendengarkan firman Allah dengan baik-baik dan melakukannya dengan baik-baik, maka segala berkat akan dicurahkan kepada engkau. Asal kita dengar firman Tuhan dengan baik-baik dan mentaati firman seperti Ishak. Kalau kita sebentar dengar lebih lanjut bagaimana Ishak diberkati Tuhan di tengah-tengah masa sulit, masa lapar itu. Nggak usah pakai cara dunia. Cara yang paling benar, cara yang dilakukan Ishak adalah ketaatannya kepada Tuhan. Ya, tinggal di sini, jangan ke Mesir. Ya. Berapa lama saya harus di sini Tuhan? Berapa lama Tuhan saya tunggu di Gerar ini? Tidak usah kamu tahu berapa lama. Pokoknya taat saja. Berapa lama Tuhan? Saya kira semua orang seperti saya juga. Kapan Tuhan lewat ini COVID? Kapan kita bisa bertemu keluarga, anak cucu, bersenda gurau, berpelukan? Kapan? Kapan kita bisa ngumpul, cipiki, makan-makan sama-sama? Kapan? Tuhan bilang, tidak usah kamu tahu kapan waktunya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Tidak perlu kamu tahu kapan itu waktunya, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita hanya disuruh taat seperti Ishak, belajar dari Ishak, taat. Ulangan 28, baca ya. Ayat 1 sampai lanjut. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Ya. dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Kalau kamu dengar baik-baik perintah Tuhan dan melakukan dengan setia segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, iya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lanjut. Segala berkat ini akan Segala datang berkat akan datang kepada engkau. Terus, dan menjadi bagianmu ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. ya, Diberkatilah engkau di kota dan Ya. diberkatilah engkau di ladang. dimanapun saudara ada, diberkati Tuhan. Sekian. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan Tuhan, seperti halnya Ishak. Dia mentaati perintah Tuhan. Tidak usah ke Mesir ya. Ya Tuhan. Tinggal di Gerar. Ya Tuhan. Sampai kapan saya di Gerar Tuhan? Dia tidak tanya sama Tuhan. Sampai kapan Tuhan COVID ini lalu? Sampai kapan Tuhan saya menderita seperti ini? Tidak usah tanya. Sebab waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ishak hanya disuruh sabar tunggu pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa sabar tunggu Tuhan tolong. Kapan ya Tuhan tolong saya? Tuhan bilang sabar. Ada waktunya. Dan orang bisa perintah Tuhan, Tuhan sendiri punya waktu. Dan kalau Tuhan punya waktu yang terbaik, sabar. Jadi Ishak dalam ketidakkepastian tunggu di Gerar, dalam keadaan tidak pasti. Itu sangat tidak enak loh.
Kalau kita harus menunggu ketidakpastian, kapan ya? Tak enak itu. Tapi di tengah-tengah perasaan kita yang tidak pasti, menunggu ketidakpastian, saya percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti. Amin. Tuhan kita Tuhan yang memberi kepastian. Firman-Nya itu ya dan amin. Firman yang kita dengar tadi, firman yang sudah kita baca tadi, ya, kalau itu merupakan firman Tuhan buat kita, maka janji-janji Allah itu ya dan amin. Janji Allah itu bukan ya serentak dengan tidak, tapi ya dan amin. Kita bersaksi bahwa Tuhan benar-benar ya dan amin. Puji Tuhan. Ya, tidak usah kita tahu kapan COVID lalu, tidak usah tahu. Nantikan saja dengan tekun pertolongan Tuhan. Nanti semuanya akan jadi selesai dengan baik. Sabar, taatilah apa yang Tuhan perintahkan. Kapan aku keluar dari kesulitan? Ada banyak orang tunggu-tunggu, Tuhan kapan aku keluar dari kesulitan ini? Tidak usah kita tahu kapan. Yang pasti Tuhan tolong kita asal kita taat, kita patuh kepada perintah Tuhan, kita dengar-dengaran. Ya, puji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sabar, mau pakai cara dunia, mau pakai cara tidak taat pada Tuhan. Memang paling susah. Coba disuruh tunggu lebih lama lagi. Kapan Tuhan datang ya? Coba cepatlah Tuhan mempelai laki-laki itu datang. Aku tidak sabar. Nah, kadang-kadang dalam keadaan tidak sabar itu kita bertindak. Ini bahaya. Pertanyaan kapan kita harus sabar. Tidak pasti semua ini. Dalam ketidakpastian, saya dan saudara punya Tuhan yang pasti. Amin. Tuhan yang pasti. Firman-Nya itu ya dan amin, bukan serentak ya dan tidak, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak usah kita tahu kapan, sabar aja. Yusuf di dalam penjara tidak sabar. Sekalipun dia di penjara bukan karena salahnya, tapi dia tidak sabar. Nah, ada kepastian kapan saya keluar dari penjara ini. Saya tidak salah. Saya tidak berbuat salah yang tidak patuh kepada istri Potifar, istri tuanku. Tapi kalau saya di penjara ini kapan? Sudah 2 tahun belum keluar. Dalam ketidakpastian, nunggu waktunya Tuhan. Sampai dia cepat-cepat. Begitu dia menguraikan mimpi dari juru minuman, dia bilang, kalau kamu nanti dikembalikan Tuhan ke posisimu seperti saya sudah uraikan mimpimu itu, jangan lupa saya ya. Kasih tahu Firaun ya, saya di sini mendekam dalam penjara tidak ada salah. Tidak sabar, wajar manusia, wajar. Nggak sabar, nunggu kapan ya aku keluar dari kesulitan, kapan aku keluar dari ekonomi yang begini. Aduh. Tapi Tuhan suruh kita tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Ada lagunya itu. Ya, walaupun susah dimengerti, ketidakpastian, menunggu dalam keadaan ketidakpastian itu hal yang sangat tidak enak. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, Tuhan kita pasti. Firman-Nya ya dan amin.
Serahkan sama Tuhan yang Maha Tahu. Kapan yang terbaik Tuhan keluarkan kita dari kesulitan. Kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan. Hanya orang kehilangan pekerjaan. Ya, di masa sulit ini, masa seperti dialami oleh siapa? Ishak, masa kelaparan. Semoga kita semua sadar bahwa kita harus belajar tiru kepada Ishak. Lanjut kita baca dulu Kejadian pasal 26, dikatakan di situ ayat yang ke-3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Sebagai orang asing, bukan warga negeri itu. Sebagai orang asing. Terus, maka aku akan menyertai engkau. maka aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Tinggal di negeri ini sebagai orang asing, tapi aku menyertai. Karena dia bukan warga di Gerar, orang Gerar. Tinggal ya di negeri ini. Aku menyertai engkau. Dunia ini bukan Firdaus. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Kita bukan warga dunia. Kita warga kerajaan sorga. Kita sama dengan Ishak, orang asing di Gerar. Kita adalah orang asing di dunia. Kita bukan warga dunia, kerajaan dunia. Kita warga kerajaan sorga. Jadi di dunia ini kita harus jadi orang asing. Kalau kita mengaku saya anak Tuhan, saya warga kerajaan sorga, anak-anak kerajaan sorga, jangan ikuti sistem dunia. Jangan mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab di dalam dunia ini keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Jangan cinta dunia. Jangan terikat dengan dunia. Keluar dari dunia. Orang asing. Jadi jangan jadi warga dunia. Ikut cara dunia dalam menghadapi kesulitan. Kita cuma orang asing di dunia. Pada waktu Tuhan datang kembali, kerajaannya turun di atas muka bumi ini. Kita adalah raja-raja, memerintah bersama Tuhan 1000 tahun lamanya. Coba kita warga sorga, pertahankan itu. Ikuti apa yang dilakukan Ishak, teladani itu. Ishak, kamu orang asing di sini ya? Ya Tuhan. Jangan terikat ya. Nanti ada waktunya aku suruh keluar. Ya Tuhan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Ya, jadi jangan terikat dunia. Kerajaan sorga yang kekal itu kita mengikatkan. Di dunia ini apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Kalau kita seperti Ishak, perilaku kita seperti Ishak. Yang ketujuh ini kita baca Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, Ya. dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Wow,
bagaimana ini kalau kita pikir di masa lapar, masa kekeringan, masa sulit buat Ishak, Tuhan bilang tinggal di sini dan menabur. Wah, di mana saya ambil benih? Kalau di masa limpah banyak benih. Iya, kalau masa kelimpahan kan benih banyak, gampang didapat. Kalau masa seperti yang dialami Ishak, dari mana ambil benih? Benihnya sulit. Tapi Ishak diperintahkan menabur. Wah, saya sudah susah Pak Pendeta, ekonomi seperti ini, gaji saya udah dipotong. Pokoknya jangan ngomel, bersyukur masih dapat gaji walaupun sudah dipotong. Walaupun income saya separoh, jangan ngomel, bersyukur, persembahkan korban, memuliakan Allah, mensyukuri anugerah Tuhan. Tiap hari bisa bangun tidur, syukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi, syukur. Terus, sebab ia diberkati Tuhan. nah, di musim yang sebenarnya tidak cocok menabur, tidak ada benih, tapi toh menabur dalam waktu susah. Kenyataannya apa yang terjadi dengan Ishak? Tolong dibaca lanjut. Dan orang itu menjadi kaya. Wow, di tengah-tengah kelaparan, musim yang susah, musim dingin, bukan musim semi, bukan musim yang banyak buah-buah, daun-daun rindang. Oh, musim dingin, semuanya rontok, tidak ada apa-apa. Tapi Ishak menabur, dan Alkitab berkata dia menuai berapa kali? Coba baca. Bahkan kian lama kian kaya, Ya, sehingga ia menjadi sangat kaya. dia menuai berapa kali? 100 kali 100 kali lipat. Jadi orang kaya dan kian lama kian kaya, karena Tuhan sumber berkat ada pada kehidupan Ishak. Kalau saudara berharap bersandar pada Tuhan dan pengharapanmu teguh kepada Tuhan, Amsal mengatakan berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Susah payah tidak menambah, sehingga orang itu kian lama kian kaya seperti Ishak, sampai dia menuai 100 kali lipat. Wow, luar biasa ini. 100 kali lipat. Itu yang dilakukan Ishak. Mari kita contoh Ishak. Tinggal di sini ya, menabur. Jangan pelit. Sebab apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kamu tabur apa, kamu menuai apa. Jangan pelit. Pelit sekali. Jangan menabur, mengembalikan milik Tuhan saja enggak. Mengembalikan milik Tuhan tidak, apalagi menabur. Ini menabur. Masa susah, mungkin sudah kurang, disuruh tabur lagi. Cari benih saja susah. Tapi saya percaya, kalau Tuhan suruh saudara menabur di tengah-tengah sulit, saudara kembalikan milik Tuhan dengan baik, maka saudara janji firman itu ya dan amin.
Tuhan kita adalah satu Tuhan yang memberi kepastian. Kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Di tengah-tengah kita menunggu kapan Tuhan tolong. Tuhan memberi kepastian. Belajar dari Ishak. Dia menabur dan menuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jangan tabur seperti sistem dunia, seperti maunya Tuhan. Yang terakhir kita baca Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Baca perikopnya dulu. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ada pengharapan di tengah-tengah kita menderita, bahwa tidak selamanya orang benar itu goyah, bahwa tidak selamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan menderita. Itu yang membuat kita harus punya pengharapan yang teguh, sebab pengharapan yang kita miliki seperti jangkar yang kuat yang dilabuhkan sampai ke balik tirai, sampai kita nanti menghuni sorga, jadi warga sorga yang benar. Lanjut dibaca. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, kalau nanti Tuhan pulihkan kita, tiba-tiba COVID ini tidak ada lagi. Kita sama orang mimpi. Apa mungkin? Mungkin saja. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bukan kita punya waktu. Lanjut. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Wow, semua orang bersuka cita, berpelukan. Terus? Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Wow, orang bersorak-sorai. Puji Tuhan yang maha besar, puji Tuhan yang maha agung itu. Ya, terus? Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Ya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Saya percaya waktu Ishak menabur, dia menuai itu, dia menabur dengan air mata, dengan susah payah di tengah-tengah kelaparan. Tapi ketika dia menuai 100 kali lipat, waduh, dia mungkin mengatakan Tuhan maha besar. Terus? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, Ya. maka kita bersuka cita. Ya. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, Ya. seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ya, terus? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Hari ini kalau kita menabur susah, dalam kesulitan, menabur dengan air mata, terus? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Akan menuai bersorak-sorai. Menabur dengan air mata, menabur waktu kita mengalami kesulitan, kesusahan, kekeringan, tapi aku tetap menabur. Terus? Orang yang berjalan maju dengan menangis. Berjalan maju bukan mundur. Ikut Tuhan tidak mundur, maju sambil menangis. Terus? Sambil menabur benih, Menabur benih itu pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. sorak-sorai, dengan sukacita. Terus habis, selesai juga yang saya sampaikan. 7 hal yang kita belajar dari Ishak. Ketika dia menabur dengan air mata, Tuhan pulihkan keadaan. Dia jadi orang kaya, menuai 100 kali lipat. Dan itu bisa terjadi bukan hanya pada Ishak, terjadi pada kita, pada gereja Tuhan. Musim dingin memang sekarang, tapi jangan khawatir. Kalau saudara putus asa di musim dingin,
saudara tidak akan melihat musim semi, musim tumbuhan, daun-daunan, rindang, buah-buahan. Nah, biar aja aku matilah di musim dingin, maka engkau tidak akan melihat musim semi. Kita harus berpengharapan kepada Tuhan yang pasti, kepada firman Tuhan yang pasti, yang kita katakan firman Tuhan itu ya dan amin. Ikutilah teladan Ishak, luar biasa ya. Di dalam segala musim Ishak itu dia patuh, dia taat, dia lakukan perintah Tuhan, dia jaga hubungannya dengan Tuhan, dia tidak mengikuti pola sistem dunia. Kita tetap apa yang ada ini, firman-Mu ya Tuhan besar dalam hidup saya. Itu aja yang saya mau lakukan. Siapa yang menabur dengan air mata akan menuai hasil seperti Ishak. Jangan putus asa. Kenapa saya sudah lama Tuhan? Sudah dipecat lama, diberhentikan dari tempat kerja saya. Sampai hari ini saya belum punya kerja, susah. Sabar, tunggu waktunya Tuhan. Terus menabur, terus ikuti perintah Tuhan. Contohilah Ishak, belajarlah dari Ishak. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan tidak selalu memberikan masa sulit, masa kelaparan, ada masa menuai. Tuhan tidak selalu membawa kita di masa musim dingin, tapi ada masa nanti musim semi. Karena itu berpengharapan yang kuat kepada Tuhan. Tuhan itu tempat pengharapan kita yang teguh. Pengharapanku hanya Yesus, tidak ada yang lain. Dia adalah Tuhan yang pasti di tengah-tengah ketidakpastian dunia. Mari kita akan menyembah Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang pasti, pasti yang terbaik, yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, kita seringkali berada di suasana ketidakpastian. Kapan ya Tuhan saya keluar dari masa sulit? Kapan saya keluar dari masa di mana saya sangat menderita? Mungkin Ayub berkata, sampai kapan saya harus jatuh miskin seperti ini, menderita? Tapi Tuhan punya waktu untuk Ayub memulihkan dia, sehingga Ayub diberkati 2 kali lebih banyak dari apa yang dia punyai pada awalnya. Mungkin Yusuf bilang, kapan aku keluar dari penjara? Dia tidak sabar. Kita banyak kali seperti Yusuf tidak sabar. Kapan ya Tuhan kita bebas lagi? Kapan Tuhan saya bisa enak lagi hidup saya seperti dulu, sebelum saya di PHK, sebelum saya diberhentikan dari tempat kerja? Dalam ketidaktahuan dan tidak kepastian, hari ini saya mau beritahu saudara, firman Tuhan katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang pasti. Tuhan itu dalam dia ada kepastian. Dalam firman-Nya ada ya dan amin. Kita hanya bisa angkat tangan kita menyembah Tuhan. Mari saya ajak saudara, bila Tuhan izinkan, Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. bila nanti Telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. walau kadang Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Mari angkat tangan dua-dua, menyerah sama Tuhan. Jaga hubungan yang baik dengan Tuhan, yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau angkat saja tanganmu menyembah Dia. Haleluya. Menyembah Dia dengan air mata, tapi engkau percaya kepada Dia dan firman yang Dia punya,
yang keluar dari mulutnya Allah itu firman yang pasti dan memberi kepastian bahwa tidak selamanya orang benar itu goyah, tidak selamanya orang benar menderita, tidak selamanya orang benar di dalam keadaan sulit seperti Ishak. Tidak selamanya harus ada di Gerar, tidak selamanya dia menderita, tidak selamanya. Tapi dengan berani Ishak menabur di tengah-tengah kesulitan. Benih pun sulit didapati, tapi dia menabur. Dia tahu bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambah. Dia hanya taat kepada perintah Tuhan. Jangan pakai cara dunia, jangan pergi ke Mesir, tinggal di Gerar ini, sebab aku yang memberkati. Kita mau jadi orang kaya tidak perlu memakai cara-cara yang tidak benar. Tuhan memberkati kita di tengah-tengah masa sulit. Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan keluarkan kita semua dari masa sulit. Tapi saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang pasti. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan menyembah dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Jaga hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti Ishak menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sampai Tuhan datang berfirman kepadanya, sampai Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Jangan ada pemisah di antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa kejahatan. Ketika kita punya hubungan yang baik, Tuhan itu datang kepada kita untuk menolong kita. Terima kasih Tuhan, firman-Nya menguatkan kami, mengobati luka-luka yang dialami dari masa penderitaan, masa sulit ini. Tuhan pulihkan semua, pulihkan keluarga, pulihkan anak cucu kami, pulihkan gereja-Mu Tuhan. Kami menantikan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat firman yang menguatkan kami dan meneguhkan kami dari belajar dari kehidupan Ishak. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Ketika Tuhan memulihkan kami, kami akan ternganga, tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, bersukacita kembali di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita semua bersabar menunggu waktu Tuhan memulihkan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan dengan baik seperti Ishak. Jaga hubungan dengan Tuhan. Jangan melakukan tindakan hal-hal yang tidak berkenan. Maka Tuhan memberkati kita. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan bangkit semua, berdiri dari tempat kita. Kita mau mengakhirinya dengan doa dan doa berkat. Mari silakan kita menyanyikan satu lagu. Terima kasih. Mari kita menyanyi ya. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas.
kasih Tuhan tak terbatas. Makasih Angkat tangan saudara, cintamu bersyukur cinta kasih Tuhan. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Makasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih, Terima kasih. Puji Tuhan. Kita akan mendoakan Ibu Leni Langi yang pada tanggal 17 September itu adalah hari di mana dia menikmati perpanjangan umur, usianya ditambah 1 tahun lagi oleh Tuhan. Mari, terima kasih Tuhan, pada tanggal 17 September ini Engkau sudah memberkati Ibu Leni Langi, usianya bertambah. Biarlah kasih setia Tuhan bertambah dalam hidupnya. Berikan dia kesehatan, kekuatan. Berkati suami dan anaknya. Biarlah mereka boleh menikmati kasih setia Tuhan yang tidak punya batas itu. Kiranya Tuhan menolong supaya keluarga ini menjadi keluarga yang utuh, yang baik dan mengasihi Tuhan dan hidup berbuah-buah berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan buat kami semua. Kiranya berkat Tuhan melimpah untuk kami dan juga semua jemaat. Mari angkat tangan dua-dua, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak ada batasnya untuk kita sekalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Bahkan sampai Tuhan datang kembali, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk memuliakan Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan lanjut nanti di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita.